Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba untuk mempraktekkan budidaya tanaman pangan khususnya di ubi jalar. Yang pertama kita lakukan adalah pengecekan lahan. Ini lahan kami yang akan ditanami. Terus kita mengecekkan apakah ada sumber air terdekat atau kita harus buat. Ini dia sumber airnya. Dikat, Jadi bikin video ulang. dekat dengan sumber air, jadi kita mau budidaya itu sangat berani. Terus kita sanitasi seperti yang dilakukan teman saya, itu menggunakan pacul atau juga menggunakan alat potong rumput. Kondisi awal lahan ditumbuhi dengan berbagai jenis rerumputan dengan ketinggian yang bervariasi dari 50 cm sampai 100 cm. Butuh tenaga ekstra untuk membersihkan lahan ini. Pembersihan lahan dengan cara manual menggunakan cangkul membutuhkan tenaga yang besar dan banyak, dengan estimasi waktu yang lama dan biaya tenaga kerja yang besar. Cara lain yang bisa dilakukan untuk membersihkan lahan seperti dengan menggunakan mesin pemotong rumput ataupun menggunakan bahan kimia seperti herbisida. Lahan dibersihkan dengan rumput dikumpulkan dalam satu tempat. Setelah lahan bersih, lahan dapat ditraktor dengan menggunakan bajak singkal. Ukurlah lahan dengan menggunakan meteran roll. Buatlah peta untuk mengetahui bentuk dari lahan tersebut, serta hitunglah luas lahan yang sudah diukur. Hitunglah kadar keasaman tanah menggunakan alat bernama soil tester. Basahi tanah dan tancapkan soil tester. Soil tester akan mengukur derajat keasaman pH tanah. Untuk mengetahui kebutuhan dolomit, gunakan perbandingan luas tanah dengan kadar keasaman pH. Aduk rata dolomit dengan menggunakan traktor tangan. Setelah pengolahan tanah, pembuatan guludan dengan ukuran 40 x 60 dan tinggi 30 cm. Sebagai percobaan, gunakan pupuk organik dengan bahan dedaunan dan serabut kelapa. Sebagai perbandingan, buatlah guludan tanpa menggunakan pupuk organik maupun kimia. Pembuatan guludan dengan cara menarik benang dari ujung ke ujung dengan ukuran yang sudah ditentukan. Cangkul tanah parit dan angkat ke guludan. Ratakan dan rapikan guludan sampai siap tanam. Kemudian siapkan bibit ubi jalar. Ada beberapa cara untuk membuat bibit. Cara pertama dengan menggunakan stek batang. Pilihlah batang dengan kondisi tidak terlalu muda maupun tidak terlalu tua. Bagusnya batang sudah memiliki akar gantung, sehingga pada saat ditanam akan mudah tumbuh. Sebagai percobaan, rendamlah dengan irisan bawang merah. Bawang merah mempunyai hormon auksin yang mampu mempercepat pertumbuhan akar dan pucuk tunas daun. Cara kedua dengan pembibitan dengan tunas umbi. Sebagai percobaan, kami menanam dengan posisi tidur, miring, dan tegak. Setelah penanaman, lakukan penyiraman 1 hari dalam sekali selama 1 minggu setelah tanam. Ubi jalar tidak terlalu membutuhkan perawatan yang ekstra. Berikut beberapa kondisi setelah ubi jalar ditanam. Perawatan ubi jalar meliputi pembersihan lahan dan juga penggemburan. Ubi jalar memiliki tajuk batang daun yang lebar, sehingga pengendalian gulma terkendali dengan baik. Pengendalian gulma dilakukan setelah 15-45 hari setelah tanam. Sebagai perbandingan, kami menggunakan pupuk kimia dengan jenis KCL, Ponska, MPK, dan urea. Pengaplikasian pupuk dengan cara membuat jalur, kemudian ditaburkan dan ditutup kembali. Pengaplikasian pupuk dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Setelah pengaplikasian pupuk, ubi jalar akan tumbuh dengan sangat cepat, maka perlunya perawatan secara rutin.
Perawatan rutin ini seperti pembalikan sulur yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Jika tidak, akar dalam batang akan tumbuh dan menghambat pertumbuhan ubi yang utama. Sulur ubi jalar memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat, dapat tumbuh dari 1,5 sampai 3 meter. Jika dibiarkan, pertumbuhan akan terfokus pada daun, bukannya umbi yang semakin membesar. Perawatan lanjutan sebagai percobaan, kami memotong sulur dengan ukuran tertentu, sekaligus membersihkan gulma yang tumbuh di dalam gulutan tersebut. Cara lainnya yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertumbuhan ubi jalar yaitu dengan cara mengemburkan tanah. Tanah yang gembur memiliki porositas yang tinggi dan juga penyerapan udara cahaya matahari yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan. Observasi pada ubi jalar dengan cara mengamati pertumbuhan ubi jalar, menganalisis jenis dan karakteristiknya, menguji coba perlakuan khusus pada ubi jalar. Pengamatan pada ubi jalar dengan cara membandingkan bentuk, warna pada daun, batang, akar, hingga bunga. Observasi selanjutnya dengan mengamati organisasi pengganggu pada tanaman. Hama pengganggu dapat menyerang daun, batang, akar, hingga buah. Perlunya pengendalian OPT dengan cara yang tepat, agar ubi jalar bisa dipanen dengan hasil yang maksimal. Proses pemanenan dengan cara memotong batang ubi jalar serta membersihkannya. Cara mengambil ubi jalar dengan cara mencangkul bagian samping dari gulutan, serta mengambil ubi jalar dengan cara pelan-pelan, agar ubi tidak mengalami cacat buah. Pisahkan ubi yang mengalami cacat dan busuk. Cacat alami disebabkan oleh hewan penggerak, seperti tikus. Sedangkan busuk ubi bisa dikarenakan karena drainase yang buruk. Selain pemanenan, kegiatan lainnya mengidentifikasi jenis ubi jalar berdasarkan warna buah dan pertumbuhan akar menjadi ubi jalar. Setelah sekian lama melakukan perlakuan khusus pada ubi jalar, hasilnya dapat diukur dengan melakukan penelitian produksi ubi jalar. Penelitian ini menghitung jumlah dari buah, bobot buah per tanaman, maupun produksi per satuan luas. Hasil penelitian akan kami share dalam bentuk file yang terlampir dalam video ini. Kegiatan selanjutnya melakukan pemasaran dengan menawarkan atau menjual hasil produksi kami. Ubi jalar ini memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang khas.